Ekosistem terestrial adalah sebuah sistem ekologi yang terdapat di daratan bumi. Ini mencangkup berbagai lingkungan seperti hutan, padang rumput, gurun, dan banyak lagi. Ekosistem terestrial melibatkan interaksi antara organisme hidup, tanah, air, dan udara dalam lingkungan darat. Interaksi antara monyet dan pohon adalah contoh hubungan ekologis yang penting dalam kehidupan ekosistem hutan. Beberapa interaksi yang terjadi antara monyet dan pohon adalah 1. Makanan. Monyet sering mencari makanan di pohon seperti buah-buahan, daun, bunga, dan kuncup. Mereka dapat membantu dalam penyebaran benih pohon ketika mereka memakan buah dan kemudian mengeluarkannya dalam feses mereka di tempat lain yang dapat membantu dalam penyebaran tumbuhan. 2. Perlindungan dan tempat tinggal. Pohon juga memberikan tempat tinggal dan perlindungan bagi monyet. Beberapa spesies monyet membangun sarang atau bertengger di cabang-cabang pohon untuk menghindari predator atau menghindari cuaca buruk. 3. Interaksi sosial. Pohon dalam hutan juga bisa menjadi tempat pertemuan dan interaksi sosial antara anggota kelompok monyet. Ini adalah tempat di mana monyet mungkin berkomunikasi, bermain, atau merasa aman. 4. Perubahan lingkungan. Aktivitas monyet seperti memakan daun atau pucuk pohon dapat mempengaruhi pertumbuhan dan dinamika vegetasi dalam hutan. Mereka dapat mempengaruhi komposisi tumbuhan di sekitar area yang sering mereka kunjungi. Itu tadi adalah interaksi antara monyet dan pohon. Interaksi ini menciptakan ketergantungan timbal balik antara monyet dan pohon, di mana keduanya mempengaruhi satu sama lain dalam ekosistem hutan. Organisme dalam ekosistem terestrial dapat mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang saling bergantung dalam berbagai cara dalam rantai makanan dan jaringan ekologi. Keberagaman ekosistem terestrial ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan memberikan berbagai layanan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia dan alam semesta. Ekosistem perairan adalah sistem ekologi yang melibatkan berbagai bentuk air seperti sungai, danau, laut, dan lautan bersama dengan semua organisme yang hidup di dalamnya, termasuk berbagai jenis tumbuhan, ikan, hewan air, mikroorganisme, dan lebih banyak lagi. Ekosistem perairan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan global, menyediakan habitat bagi beragam makhluk, serta berfungsi sebagai sumber air dan makanan bagi manusia. Ekosistem danau adalah lingkungan yang kompleks yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi. Komponen biotik penyusun ekosistem danau terdiri dari tumbuhan air seperti alga, teratai, dan rumput air, fitoplankton seperti ganggang yang mengapung di permukaan air, zooplankton, ikan, berbagai jenis ikan yang mendiami danau, makhluk hidup air, mikroorganisme, dan burung air. Komponen abiotik penyusun ekosistem danau antara lain yang pertama air. Air merupakan komponen utama ekosistem danau. Kualitas dan suhu air memainkan peran penting dalam ekologi danau. Yang kedua, suhu air. Suhu air mempengaruhi aktivitas biotik dalam danau. Yang keempat, kedalaman danau. Struktur danau termasuk zona epilimnion, lapisan yang hangat, metalimnion, lapisan tengah, dan hipolimnion, lapisan bawah yang dingin. Yang keempat, nutrien. Ketersediaan nutrien seperti fosfor dan nitrogen dalam air yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan air dan perkembangan plankton. Yang kelima, cahaya matahari. Pencahayaan matahari yang memungkinkan proses fotosintesis dan menentukan zona penyebaran tumbuhan danau. Yang keenam, bahan organik. Materi organik yang masuk ke dalam danau dan berfungsi sebagai sumber makanan untuk organisme dekomposer. Ketujuh, kualitas air. Faktor-faktor kimia seperti pH, oksigen terlarut, dan tingkat polusi yang mempengaruhi kualitas air danau.
Semua komponen biotik dan abiotik ini bekerja sama dalam ekosistem danau untuk menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung kehidupan di danau tersebut. Gangguan atau perubahan pada salah satu komponen dapat memiliki dampak besar pada seluruh ekosistem danau. Interaksi antara ikan dan air danau sangat penting dalam ekosistem danau. Beberapa interaksi ini, yang pertama, pernafasan. Ikan menggunakan insang mereka untuk mengambil oksigen terlarut dari air dan melepaskan karbon dioksida. Kualitas air yang baik penting untuk memastikan ketersediaan oksigen yang cukup. Yang kedua, makanan. Ikan memakan plankton, alga, serangga, dan organisme kecil lainnya yang hidup di dalam air danau. Mereka juga bisa menjadi mangsa bagi ikan predator lainnya. Yang ketiga, perlindungan. Struktur bawah air seperti tumbuhan air dan perairan yang dalam dapat memberikan perlindungan bagi ikan muda dari predator. Keempat, reproduksi. Banyak ikan memilih perairan tawar seperti danau sebagai tempat untuk berkembang biak. Mereka meletakkan telur-telur mereka di perairan yang aman dan terlindungi. Yang kelima, suhu air. Suhu air danau mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan ikan.